ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصيام في شهر رمضان، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. Yang memuliakan para habaib, para syarifah, guru-guru agama, jamaah pengajian kuliah Ramadan rahimakumullah. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini siang malam Nabi memperbanyak doa yang sering kita baca dan kita dengar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Doa ini mengandung arti yang luar biasa, mengandung makna yang luar biasa. Allahumma inni, ya Allah, as'aluka, ulun meminta kepada engkau ya Rasulullah, ar-ridha wal jannah, ridha dan syurga engkau. Artinya orang yang sudah mendapatkan redanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadiah atau natijah daripada redanya Allah itulah orang yang ciri alamat sudah mendapat syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu sudah mendapat redanya Allah, maka dia akan mendapatkan syurga di dunia, ma'rifatullah, ilmu dan ibadah. Dan syurga di akhirat adalah memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang yang ahli syurga itu dijauhkan daripada sakit hati, dijauhkan daripada rasa resah dan gelisah, yaitu yang disebut neraka di dunia, dan neraka dahsyat jauh kalau orang sudah mendapatkan redanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inilah kaitannya hadis Rasulullah, ujar Nabi ini farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Pertama, gembira karena berbuka. Kalau sudah sampai berbuka, gembirakan hati kita. Maka sunnah dulu kita itu adalah memakan korma yang ganjil.
Ama sampai berbuka sudahlah. Ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ambil korma sabiji, ganjil dulu, jangan dua, jangan sabiji. Kalau hendak ambil lagi 3, sebab ijar buah arah. Korma kalau kita memakan sabiji itu obat. Kalau 2 biji itu sakit, jadi penyakit. Nah, lah kalau 3 obat, makanya Rasulullah itu menyuruh makan korma nang ganjil, ada rahasianya. Seperti contoh juga lalat. Lalat itu sayapnya sebelah kanan itu adalah obat, tapi sayapnya yang sebelah kiri itu racun. Makanya apabila lalat masuk ke cangkir atau ke gelas, maka inya itu pasti melakukan sayapnya sebelah kiri, dia menghambur racun. Maka ujar Rasulullah, apabila lalat itu masuk ke banyu, ke air, langsung tinggal makan sayapnya yang kedua, karena sayap yang kedua itu adalah obat daripada sayap yang pertama itu. Sama kurma tadi bandingannya. Makanya apabila kita berbuka puasa di masjid atau berbuka puasa di rumah, si tuan rumah atau panitia ini kalau anak sabiji aja kormanya, atau seali 3 gitu. Anak 3 lagi umpama kormanya nih 5, nak 5 pulang 7 nang ganjil, nak lagi 9, nak lagi 11, nak lagi 1 kilo karena timbul behiraan itu bawa puasa pas tahinya ya mana batu berak. Nah, orang puasa yang luar biasa tadi kegembiraannya apa pula, yaitu adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu gembira terbuka hijab, dibukakan hijab nanti di surga memandang Allah. Karena hakikat ahlu sunnah wal jamaah, Tuhan harus dilihat tapi kena diakhirat di surga. Adapun di dunia tidak harus, satu-satunya orang yang diperlihatkan oleh Allah zatnya hanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Adapun di surga orang beriman itu harus memandang zat Allah. Orang yang memandang zat Allah itu bermacam-macam, menggiring ma'rifat dan ingatnya waktu di dunia. Ada yang memandang Allah itu setahun sekali, seperti hari raya tahun sekali. Allahnya ada terhijab, kitanya yang terhijab. Ada yang melihat Tuhan di surga itu kena sebulan sekali. Ada kena di surga itu melihat Tuhan seminggu sekali. Ada di surga itu melihat Tuhan kena setiap hari. Ada terus menerus, tergantung ma'rifatnya dan ingatnya waktu hidup di alam dunia ini. Makanya orang-orang aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak pernah kosong pikirannya, mulutnya, hatinya selalu zikir, musyahadah, muraqabah. Karena sebanyak dia musyahadah di sini, sebanyak dia muraqabah di sini, situlah dia kenal lezatnya memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya orang yang lezat memandang Allah itu luar biasa tadi. Nah, maka Nabi ujar Siti Aisyah sering membaca doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, ya Allah engkau bersifat karim yang sangat pemurah dan sangat mulia. Tuhibbul afwa, engkau ya Allah ujar Nabi katuju benar, bersifat pemaaf. Tuhan itu zatnya pemaaf benar. Maka karena engkau ya Allah bersifat pemaaf, fa'fu anni, maafkanlah ulun. Apa perbedaannya maaf dengan ampunan? Tinggi maaf. Nah, di kitab dijelaskan oleh ulama, kalau Tuhan mengampuni ya, Tuhan ini hamba ini bertobat, kalau minta ampun diampuni, terima Tuhan ampunannya, diterima Tuhan taubatnya, maka bukunya cuma ditutup ini, tapi dosa-dosanya tapi ditutup, dosa-dosanya masih ada tapi ditutup. Nah, tapi kalau Tuhan memaafkan, Tuhan memberi maaf, maka buku nang dosa nang itu
dihapus dan ditutup. Ini perbedaan maaf dan ampunan. Makanya Rasulullah itu adalah apa-apaan nih, maafakanul hapusakan ya Allah seluruh dosa ulun mak. Dari tawaduknya Rasulullah. Guru-guru bahari kayak guru Syekh Saman Mulia sedin terakhir doa pasti Pak Bang afa'anna ya karim ma'afa'anna ya karim, maafkan. Maaf itu dihapus dan ditutup. Kalau diampuni cuma itu ada ditutup aja buku. Ini perbedaannya. Nah, maka orang yang kabul doanya, kabul puasanya, puasa itu nanti menuju hadratnya Allah apabila sudah kita mengeluarkan zakat fitrah. Ujar Nabi, saumul abdi mu'allaqun bainas samawati wal ardh hatta yu'addiya sadaqatul fitri. Ujar Nabi, bahwasannya puasa hamba ini masih tergantung lagi, masih udara lagi antara langit dan bumi, belum lagi dia menghadap Allah. Kenapa? Puasa ini kan ada sayap lagi, ada pesawat lagi, ada lagi mobilnya. Apa mobilnya? Hatta yu'addiya sadaqatul fitri, hingga engkau mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi zakat fitrah ini adalah menyampaikan puasa kita menuju hadrat Allah. Nah, zakat fitrah ini wajib dikeluarkan orang yang bertamu bulan Ramadan dan bertamu bulan Syawal. Lah, umpama esok hari raya, umpama hari ini seorang perempuan melahirkan anaknya, maka anak yang baru dilahirkan itu wajib juga di zakat fitrah karena inya ketemu bulan Syawal, hari raya. Nah, padahal anak itu ada puasa. Kenapa zakat fitrah? Anak ini sangat menonjol, mendorong pesawat mama abahnya untuk puasanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah, umpama orang pulang hari raya lah, malamnya beranak si bebinian nenek, maka anak yang baru dilahirkan itu pada wajib zakat fitrah, kayaknya kada ketemu bulan Ramadan. Nah, itu dah. Atau orang mati bulan puasa ini, mati bulan puasa ini kada wajib zakat fitrah juga. Kenapa? Kayaknya kada ketemu bulan Syawal, hari raya. Nah, banyak kan dia umpama ujian Nabi, barang siapa mati di bulan Ramadan, ini bertobat 4 tarawih, umpama tarawih terima Tuhan, maka insya Allah tergolong mati syahid akhirat lepas ajab kubur. Di antara orang mati syahid akhirat lepas ajab kubur, orang mati di bulan puasa tapi beramal soleh. Yang kedua adalah mati mendadak. Seperti umpama mati mendadak ini mati karuntuhan toh. Mati karuntuhan benda yang keras. Umpama berjalan ke dalam pas ada batu dari atas tuh, langsung tak kalau apa kita mati syahid tuh. Seperti di bagian mesin ada tadi kejadian Alfamarat anu runtuh daerah lagi ngerah runtuh Alfamarat tadi nyala 3 tingkat bang. Nah, mati syahid itu insyaallah mereka itu Kak. Seperti pulang mati orang mati lamas kayak banjir di sungai. Mati lamas itu takdir juga pian. Walaupun kada di sungai, di Kalambu bisa mati lamas. Kayak pacarannya jar laki tak ami di hidung bini saja itu juga. Nah, di antara orang mati syahid mati malam Jumat atau siang Jumat, orang bagus ya syahid juga tuh. Atau orang bagus lah kalau mengenal maling mancunkan malam Jumat atau orang kampung mati ya orang kampung untuk tembak orang apa orang kampung untungnya maling mati syahid lah sudah ada bagus bagiannya. Di antara orang mati syahid akhirat yang Nabi adalah mengaji ilmu agama. Nah, mengaji nih kayak kalau subuh, kayak umpama tarawih. Nah, asal tarawihnya pas, lah tumaninahnya diatur. Ada kalau di YouTube tarawih kayak miasa api, apa bisa hantu, no. Oh Allah,
Kayak apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada sah tarawih gitu. Kenapa? Itu adalah meninggalkan tumak nina. Sedangkan tumak nina hukumnya wajib. Jadi bebuhan yang itu adalah tarawih juga, tapi hukumnya ada tarawih. Di YouTube adalah tarawih 5 menit. Nah kayak itu kan kayak apa bacaan lah, baca fatihahnya. Kira-kira sama gigi palsu macol. Buku itu gigi palsu macol dok. Hebat bener tarawih dia tuh. Sadar aja lah, lambat jangan diulang. Ada yang ayah di YouTube yang. Nah, tarawih nih di YouTube juga. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Jadi Bismillahnya dibaca, waladhdallin aja terakhir. Jadi di anggapan mereka tuh termasuk di tengahnya ada pada bunganya. Sampai ujar Rasulullah, sudah sampai nih masanya ujar Nabi kena satafriqu ba'di ummati, ya Nabi, selagi akan datang ujar Rasulullah nanti umatku dipecah etikatnya, baik etikat tauhidnya, etikat tasawufnya, dan paham di ilmu fikihnya menjadi 73 golongan. Satu aja yang selamat, yang 72 berakan jadi salah dan neraka bilanya ada bertobat. Nah, tauhidnya hancur, tasawufnya hati-hati, fikihnya ya kayak gitu deh. Yang terawih kecepatan lambat jangan juga pulang lah imamnya malah sudah tua lambat lah mama aku anulah tarawih aku manggahna usalli sunnat tarawih tak kata dia Allahu Akbar lambat sampai imam inilah sampai Bilal ya ujar sekali ini kayak imamnya mama as-salam minallah wa ni'mah belum habis lagi. Nah saya tonton tarawih jam 10:30 ujak anak-anak jerit sembahyang sini jam lambat jangan juga tetap hadang lah hurufnya dijaga apalagi jadi imam nah ujung-ujung atau kalau bersambung wajib. Nah ujung-ujung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ujung itu wajib tuh kalau mau sambung-sambung gitu barang aja 3 napas senapas ke barang aja dulu yang panjang tapi ujung-ujung itu wajib disambung bila anak itu haram baca Qur'annya pulang berdosa di Qur'annya. Nah lah ya kita di sini kan sadang aja imamnya kalau di Makkah tahu seorang kalau sejus Quran sama laman tuh dulu tuh. Nah imam Makkah itu ujiannya dulu boleh jadi imam Makkah hafal Quran. Hafalnya itu yang dulu dicoba dites mulai Fatihah aja sampai kul a'udzu birabbin nas. Karena pulang tes yang kedua berbalik mulai kul a'udzu birabbin nas sampai Fatihah pulang. Nah, imamnya luar biasa gajinya kan 1,5 M duit kita namanya. Kita di sini ya paling kancang 300. Pajar aja pang al-hakumut kulhuallah inna anzalna al-hakumut ya kurang lebih aja ya kalau imam di Makkah itu luar biasa nya hafal kan Qurannya kita inilah umpamalah si imam yang ada ini lah minimnya hafal alif lam mim sejadah barang subuh Jumat nah itu barang imam-imam yang ada itu dihafal diusahakan nya kan biasanya kan ada aja nang batulisan di hadapan alif lam mim itu ya kalau ya bagus sih gampang juga tapi umpama ada hafal mahir menulis mahir menghadapi tulisan itu pas umpama pajah lampu kayak pak imamnya ada hafal loh tapi ada tulisannya di hadapan alif lam mim itu nah Allahu Akbar makmumnya anak-anak bilang Tuhannya guringan Bismillahirrahmanirrahim pas matanya katanya itu sudah Alif Lam Mim
tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna ishtara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam. Pajah lampu bingung sambungannya hanya pajah lampu ada melihat lagi saya ucap itu ya imam seadanya lah seadanya aja ada jadi gisi-gisi jadah dalam hawa takbiran dalam lagi tang. Nah itu barang belok. Nah kisah puasa tadi. Jadi puasa kita ini apabila sudah kita berzakat fitrah, maka puasa ini mempunyai sayap, mempunyai kendaraan menuju hadratnya Allah. Seakan-akan ujar Nabi puasa itu berbentuk, berbenda, beikung. Kalau puasa ini berpandir dengan Allah. Ya Allah, hamba pian si A bin si A, ada mereka berpuasa di siang hari, bersembahyang beribadah di malam hari, terimakan ya Allah. Ya Tuhan, kamu terima. Nah makanya zakat fitrah itu barasnya nang bagus. Nah, kalau orang Banjar kan mengoja baras bagus itu baras hanyar, atau baras usang. Di sini baras apa? Ngarannya nang bagus-bagus itu apa? Sama jala. Nah itu tuh. Nah, kenapa? Atau sekurang-kurangnya baras yang kita makan itu nang zakat fitrah. Sekurang-kurangnya nih. Jangan minta seorang makan baras bagus, berzakat fitrah baras dolok, dibariakan aturan guru, bahiraan gurunya bersubuh saraya ribut lagi sidin. Nah, supaya diingat hajatan lah. Niat itu boleh hajatan berborong. Sahajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan orang-orang yang aku nafkahi fardu karena Allah Ta'ala itu berborong nyerannya. Yang abadnya satu-satu nya dulu nah. Sahajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku fardu karena Allah Ta'ala. Kalau istrinya pulang bininya, sahajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku yang bernama Galuh Bugil binti Mintuha kada paham. Fardu karena Allah Ta'ala. Atau anak-anak laki-laki yang belum balik, abahnya nama menyatakan sahajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku yang laki-laki yang bernama siapa? Bininya kan? Karena Allah Ta'ala. Kalau anak pian sudah balik, walaupun inya kada bacari, julung barasnya inya seorang bandingnya. Sebab orang balik sudah diwajibkan mengaji ilmu dan fardu hukum-hukum Allah Ta'ala. Bini pengjar anak laki menyatakan, sedangkan bini kan sudah berapa kali dibalik. Nah, karena bini ini tetap tanggung jawab laki. Itu benar kan? Nah, zakat fitrah. Nah, malam haraya zakat fitrah bagus, bertakbiran luar biasa. Mandi pulang subuhnya, kurang bari mandi kambang, motong kuku sunat. Batu hari rayanya pulang kita sembahyangan secara ringkasnya. Timbang itu apa diseratakan limbah hari raya? Itu ziarah kubur. Apabila kita beridul fitri, setelah kita sholat di Nabi ziarah kubur, maka mereka gembiranya roh itu luar biasa ya Rasulullah, karena diilangi, dikunjungi oleh anak atau keluarganya, seakan-akan mereka di alam barzah pun ikut bahagia Idul Fitri juga. Nah lah, yang paling utama bana Rasulullah setiap Idul Fitri Nabi mendatangi anak yatim piatu. Kalau Nabi memberi uang, kalau Rasulullah memusut rambut anak yatim itu dengan kasih sayangnya. Ujar Rasulullah, barang siapa menyentuh rambut anak yatim sebanyak rambut anak yatim kita sentuh, maka dosa kita diampuni Allah sebanyak rambut anak yatim itu juga. Guru jar rambutnya bundul kayak apa jar? Gundul-gundulnya ada jering-jeringnya ya, kalau minta yang paling dijaga Idul Fitri jangan guring. Nah ini ujar Nabi, man nama yaumal Idul Fitri yursul faqra, barang siapa tidur
hari raya Idul Fitri yurisul faqra, mawar si miskin ilmu dan ibadah. Jadi jangan tidur hari raya itu nyamang antuk banget biasanya apa ibu-ibu na bangun malaman basanga katupak basanga kah penjara katupak batu pulang menyanga menggoreng kerupuk unyil kada salah ada salah ayu ha bagus saja cuma malaman itu bersesanga aja tadi jangan ngantuk hari rayanya ya goreng. Nah kalau jangan goreng dulu ziarah kita lah. Kembali cerita. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan Ramadan tadi membaca doa enam tadi. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah. Jadi tanda orang ahli surga itu nampak ridhanya Allah dan sudah ada cirinya di dunia. Apa cirinya ujar Nabi? Arba'un min alamati ahli jannah. Ciri orang masuk surga itu 4. Di dunia sudah kelihatan. Cirinya ada sudah. Pertama, ciri orang masuk surga dinyatakan Allah waktu di dunia apa? Wajhun malihun, wajahnya manis, murah senyum, kada bosan-bosan dipandang. Orang surga tuh lihatilah kayak Habib-Habiban tuh nalah guru-guruan nang kayak guru sekumpul ya kan, guru-guru nang alim-aliman bang wajah mereka tuh ada bosan dipandang. Orang ahli surga walaupun umpama orang ini hitam aja, tapi orang ahli surga manis di orang bahari hitam manis kada bosan dipandang. Apalagi memandang wajah ulama apa aja Nabi. Man nawara ila wajhin alim khairun an tasaddaqta alfa farasin. Barang siapa memandang wajah alim ulama apalagi waliullah dengan pandangan mahabbah ilmu dan ibadahnya, maka sekali memandang wajah ulama itu sama kita diberi Tuhan pahala basadaqah 1000 kuda. Kuda harganya mungkin berapa? 30 mungkin lah. Ulun mau cak jarah kalau di Jawa tuh Sunan Giri itu ada yang bawa ojek, ada yang pakai mobil, ada bawa kuda. Nah, bawa kuda ada tak? Kuda tuh muatnya nang sini 2, sini 2, setengah ke 5 aja. Ada jamaah pian ya Allah. Berbuat ba-6 lama-lama kebila kudanya. Nah, ulun tak ni paman tau lu saya bawa kuda juga. Berapa kuda ni harganya julun? Ada yang 20 juta di sini. Ada yang 30 juta, tergantung juta. Anda kita ambil kuda nang 20 juta aja. Lah 1000 kita sedekahkan gono benar kalau pahalanya. Nah, ada pahalanya sama bersedekah 1000 kuda. Memandang wajah ulama dengan pandangan mahabbah. Kenapa? Sebab wajah ulama yang saleh ini dinazar oleh Rasulullah, dipandang oleh Rasulullah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita tampiasnya, dapat berkatnya. Sebab berkat itu asal berkat itu sampai hari kiamat kada putus-putusnya. Nah, ya ujar Sayyidina Umar waktu hendak mengucap ajar aswad. Hai batu, engkau ini cuma batu. Jadi aku mencium engkau ini kenapa? Karena aku melihat kekasihku Muhammad juga mencium engkau. Jadi asar berkatnya luar biasa. Ya dulu dan kisahnya nih. Orang kita Indonesia nih kan bila kada mengucap ajar aswad asal ada pos umrah nih. Orang berbini ini berdua mencoba. Nah, kita bergamat ya. Kita tawakal bismillah aja. Kan? Menyasap. Pas itu kawan cuma saya kong ini di belakangnya kawannya. Alhamdulillah harumnya asik enggak. Pas ini mencium. Mbah ini mencium saya kong langsung muntah. Karena apa muntah? Kita cium hati Arab. Pas Arabnya waktu kayak itu kalau ya inya anak masuk Arab dulu Arab nang kayak itu pas kasih kayak itu pakai pakai Arab kayak lagi muntah ada gitu. Nah itu tadi bisa asar. Nah jadi memandang wajah ulama sekali kijipan aja sama bersedekah 1000 kuda. Makanya ada yang orang mandang wajah guru ya guru nang yang kayak orang wali itu leh ngaji sekumpul bahari nah guru kan tampil binian aja mana mata ini aja.
Nah, ini sekali kijipan 1000 kuda, 2 kijipan 2000. Ya. Nah, itu kijip-kijipnya tuh, saya bilang itu tak. Nah, lah. Yang kedua, ujar Nabi, ciri orang masuk surga adalah lisanun dzakirun. Lidahnya basah, montongnya basah, zikrullah siang dan malam. Ketujuh bacaan, lancar dan fasih orang surga itu oleh bacaan. Imam Syafi'i, beliau hafal Quran, setiap puasa beliau menghatamkan Quran 2 kali tamat hatam Quran Imam Syafi'i. Ya, kita nih ya Allah jauh benar. Kenapa beliau hafal? Jadi Imam Syafi'i itu sehari hatam, bukan sejus hatam tamat. Semalaman pulang hatam pulang. Sidin Imam Syafi'i orang ahli surga. Nah, ada seorang waliullah buka puasa dengan korma, menghadang isya awal tarawih, salat jam hatamkan Quran orang ahli surga. Ya kita ini orang-orangnya sehari sejus barang leh. Barang aja membaca di langgar kah atau di masjid kah. Nah, kata darusan nih. Asal terdapat Rasulullah juga. Jibril apabila bulan Ramadan mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, mari kita sama-sama membaca Quran. Jadi Nabi membaca Quran, Jibril mendengarkan. Karena Jibril membaca, Nabi mendengarkan. Nah, itulah ada hukumnya kita tadarusan. Bila Jibril kali datang, Nabi sendiri membaca Quran. Itulah kita timbul ada sejarahnya di masjid di langgar baca darusan. Jadi saya membaca, saya mendengarkan, menjaga sama pahalanya. Tapi ada yang ada nyaman rajin di sini membaca Quran, belum untung di sini baca Quran, situ makan wadai. Banyak nangka itu kan? Orang sama-sama dalam baca Quran, untung baca Quran hanya makan wadai, bahasa bih nang buka tadi pangada ayo makane. Kalau umpama di sini baca Quran, di situ makan wadai, nang baca Quran itu ganggu. Bila aku lambat baca Quran, habis wali dihantam bebuhnya, asal aku aja. Nah, di sini ada kalah. Sini juga ada kalah. Kayak itu juga. Maksudnya itu baca Quran, habisakan hanya makan wadai, kayak itu tak. Nah, orang ahli surga itu muntonga zikrullah siang dan malam. Kalau orang kita, orang awam ini, orang bukan tauhid, jangan kurang zikirnya pada 300. Nah, kalau orang awam, jangan kurang pada 300 zikir. Apabila kita kurang pada 300 zikir kita ini, sehari semalam ini kurang pada 300, apalagi kalau makam kita masih martabat hawam, masih martabat seperti binatang. Kalau orang guru-guruan yang sudah tinggi makamnya, itu sehari semalam mereka tuh kada kurang 12.000 zikirnya. Jadi zikir itu caranya kayak itu nah. Ini besilah, malah besilah nih kayak ini bang mah. La ilaha illallah. Pas di sini dihantam, sini Allah, sini hatinya, sini hati, di sini tempat sarang iblis, tempat sifat-sifat yang kada bagus. Jadi dilebur, dibasmi, dihancur dengan zikrullah. La ilaha illallah. Jadi gancangnya Allahnya itu waktu di rumah-rumah aja kalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya iblisnya bukahan. Yang berzikir minta la ilaha illallah, la ilaha. Itu iblisnya teguring gitu. Nah, ada jurang berzikir buat mulai pusat tarikannya nah sampai itu aja. La ilaha illallah, tergantung gurunya nama pelajarinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga itu, ada jalan jalalah saja. La ilaha illallah, la ilaha. Bisa pakai rupiah itu gambar. Ada orang yang batahlil. Orang ini beracara baniga hari, soalnya tukang pimpin tahlilnya ada datang. Bari ada handphone, ada telepon. Ini kan nyaman aja. Emangnya guru batu teleponan aja, nyaman deh ini. Nah,
Nah, saat pemimpin tahlil lah ya, awasnya lah ada belum mulai ya kan bilang bisanya, nah ada bisanya. Kan bisa aja, ada aja. Kan bisa aja, ada aja. Kan bisa aja, ada aja. Nah, ya amja. Pas datang ada orang pada peduli, nang datang nih piannya tahunnya Bilal aja dilanggar, bisa aja nih aja tah. Duduk, Assalamualaikum, salam jurang. Tengah-tengah duduk. Nah, kan bisa kami pimpin tahlil, bisa aja. Mulai kan ya, ayo aja. Kena kalinya ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ajan jurang? Diam-diam dulu aja. Orang kan alladzina amanu, kadang Allah Abdul Zikir, karena kada ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai nang hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salajul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sekalinya. Soalnya anak maampihi kada bisa sampai zikirnya 300. Digawil orang jurang. Sadang dah panjangan tahlil deh. Nih, lapar dah parut. Inya tahu ya digawil tuh cuma bingung kayak cara maampihi. Masa kisah asik keluar tong si acil tuan rumah nih. Tahanakan tang tahlil tuh nang lawasan. Masih sepuh dingin sudah. Acil menyuruh ampih juga. Kisah asik aja nak ada mampih. Bukan kada ampih yang bingung maampihi ya pak. Si Acil ini merasa nang tukang tahlil ini karena ada ampihnya berjikir paksa bakio polisi. Ya polisinya pak aja jadi higa. Pak polisi tahanakan mang tahlil tuh. Iya kah? Saya kira gampang aja. Jangan si tukang tahlil malingnya ketahan ya polisi. Pas polisi mah ambil sudah pangangin naik. Gampang anak itu Acil bisa ampihan. Seorang ambil. Maksud ulun ini kalau seorang kada bisa, jangan dah bisa-bisa. Itu aja sudah. Ya Allah, ini waktunya dah habis dah. Nah, jadi orang ahli surga itu lidahnya fasih, bacaan lancar. Orang ahli surga itu. Yang ketiga, ujar Nabi, ciri orang ahli surga di dunia nampak dah. Qalbun bakiyun, hatinya zikirullah siang dan malam terus. Hatinya pamarasan dengan orang, kasihan dengan orang. Orang ahli surga itu pamarasan hatinya takwa dengan Tuhan pulang. Yang keempat, yadun sahiyun, tangannya pemurah, dermawan, ketujuh menyumbang, ketujuh membuahkan berpuasa. Nah itu arbaun min alamati ahli nar janabi. 4 juga tanda orang masuk neraka ketahuan di dunia aja sudah. Bilanya ada bertobat ketahuan dah jenabah pak. Wajhun abirun, wajahnya parangutan, masam, jarang ketawa. Bah, bilang seram tuh bang. Ini je gurulun, awak sudah hirang, muha sudah hirang, parangutan pulang ketia pada hantu. Nah ini tibuan hantu-hantu itu udah seram-seram muhanya ya kalau. Nah itu orang ciri neraka itu sudah bilanya kada beri tobat toh. Yang kedua, ujar Nabi, ciri orang masuk neraka adalah lisanun fahisyun, lidahnya jahat, lidahnya katuju mengungkayakan keaiban-keaiban orang, lidahnya berat daripada membaca zikrullah, lidahnya berat daripada membaca Quran, tubuhnya berat untuk menghadap Allah, tangannya berat untuk memegang tasbih, tapi memegang handphone 2 jam hobi benar. Oh ini kan handphone, Facebook. Facebook itu rame-rame aja bang lah. Ulun ada Facebook ya biarlah Facebook ulun. Bakawan, iya bakawan Facebook tuh, tapi namanya nama ulun lain. Ada sealibian mabung sabinian aja di Facebook tuh. Mama tanya kayak Arabin, hidungnya Arab. Penasaran dong pian di Facebook tuh. Ulun periuk kok yang melihat orangnya nih kalinya tuh nah jangan dibeli aku 100-nya aja bungas ada beli aku langsung mati gambar Facebook ke bungas Facebook aja bakal ala kadarnya aja tuh Facebook, WA, YouTube dilihat tapi ada bacaan. Kalau ceramah-ceramah mana ahlu sunnah juga bila nang tak salah jangan dituruti kayak terawih nang kayak susah maling itu jangan. Nah, lidahnya tak barat benar bacaan tak. Nah,
tangannya berat daripada membaca tasbih juga. Itu adalah ciri orang ahli neraka, ujar Rasulullah. Yang ketiga, qalbun syadidun, hatinya pangarasan. Ada mau mendengar nasihat agama walaupun rumahnya para masjid, peranggar tertutup, keras hatinya, tersinggung. Atau mendengar ceramah juga, masuk telinga kanan, kalau telinga kanan juga artinya mantul. Jangan masuk kanan, kalau kiri ada yang lewat sedikitnya mantul lalu. Nah, itu ciri masuk neraka aja Nabi. Pilihnya kada bertobat. Dapat nomor telepon 007 bunga yang kena abadi dituduh. Kadang dipadahi paki madahi, bini madahi, guru madahi, kada mampan juga, dah neraka juga gitu dah. Cirinya dirinya kada bertobat, dapat hidayah Tuhan dah. Yang terakhir ya Nabi, pas jamnya dah. Ciri orang masuk neraka ujar Rasulullah, yadun bakhilun, tangannya kikir, pelit, engken, seke. Yuk, daripada engkennya berzakat kada mau. Kalau orang bisi duit 10 juta kurang lebih jana, zakatnya berapa dah? 250 lah. Bila semaliar, nih hartanya semaliar, nah dagangannya dihitung tuh berapaan? Ditokonya sekian, duit yang sekian situ dihitung berapaan, sampai dah haul nisabnya belum puasa berzakat umpamanya. Semaliar hitungannya 25 juta kalau zakatnya. Bisa sayang dan 25 juta banyaknya. Tanah 2 miliar pulang, tanah 2 miliar, nah 50 juta sayang nek. Padahal zakat itu bukan duit, itu ada hak yatim, ada hak tuan guru nang miskin, ada orang balu nang miskin, orang janda, ada orang nang fakir macam-macam lah, ya kan? Nah ini bisa engkel luar biasa. Maka apabila orang sudah ujian Nabi kada mau lagi berzakat nang sugi-sugi ini, maka turunlah bala. Ya banjir, ya gempa bumi, ya macam-macam gunung meletus. Lalu orang yang tidak berdosa seperti anak-anak dapat bala, maka yang kada berzakat itulah yang tidak hak menanggung dosanya, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di kampung itu ada seorang guru, nah saban malam membaca Yasin beliau dengan niat supaya kampung terpelihara daripada bala dan musibah. Tapi di kampung itu banyak nang sugihnya kada mau berzakat lagi, maka dikirim Tuhan banjir. Jangan gurunya, Yasinnya aja laut. Keempat, bala itu umum. Nah, jadi kalau karena zakat bagi orang yang sugih-sugih. Nah, orang yang kada mau berzakat apalagi, baik celengan-celengan ini lewat yang sudah aja masuk ada mau apa, nang wajib yang ada mau apa, jangan sunat, maka itu ciri sudah alamat dalam diri seseorang itu ciri orang yang cakal masuk neraka jahanam. Tapi bila nyambat taubat kembali kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ya Rasulullah. Diperbanyaklah kita di bulan Ramadan ini doa. Allahumma inni as'aluka radhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'alna ya karim. Apabila doa ini diterima oleh Allah, insyaallah kita akan mendapatkan redha Allah. Kalau orang sudah mendapatkan redha Allah, diberi surga. Surga di dunia ilmu, ibadah dan ma'rifat, surga di akhirat memandang Allah yang dimakrifati itu. Nah, itu aja dapat dibaca disampaikan. Kurang lebihnya ampun maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas, minta ampun, minta ridha, minta halal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu anna ya Allah, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'anna ya karim. Wa 'an walidina wa 'an jami'i masyayikhina wa 'an جميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الى احسان السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.